Salam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini adalah hari pertama kita mengadakan kelas dharma. Semoga berkah utama dapat kita rasakan pada malam hari ini, yaitu mendengarkan dharma pada waktu yang tepat. Untuk itu saya persilakan kepada Yang Mulia Bhante untuk memulai kelas dharma pada malam hari ini. Adi Budaya, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Masih ingat? Saya rasa udah kayak gitu. Pada umumnya kalau di sekolah itu murid yang ikut guru, ya, bukan guru yang ikut murid. Dan biasanya memang seperti halnya di sekolah, yang ikut pelajaran itu gurunya, bukan murid. Muridnya hanya pulang cepat ya, pulang cepat, gurunya ganteng, gurunya cantik, nah itu yang ini. Tapi berkenaan dengan pelajaran, kalau Anda sukai tentang pelajarannya baru mulai di. Nah, Ibu Bapak sekalian, malam hari ini yang dinamakan Dharma kelas. Sekarang tahunnya Dharma kelas Dharma. Dan kalau Bante memberikan beberapa Dharma saat tidak waktu biasa, namanya Dharma Desana. Kalau sekarang ini namanya Dhamma Sakaca, ya. Tapi lebih familiar, lebih populer disebut sebagai Dhamma Des. Dhamma Sakaca artinya mengulas, membahas atau diskusi berkenaan dengan Dhamma. Yang namanya diskusi itu tidak seperti Dhamma Desana. Dhamma Desana itu secara etika tidak boleh ada pertanyaan dari Ibu Bapak dan sekalian. Jadi cukup Bante membawakan Dhamma, Ibu Bapak akan mendengarkan dengan baik. Nah, sedangkan sekarang ini Bante memberikan pemaparan sedikit, nanti selebihnya Ibu Bapak tanya aja, jangan jawab. Yang jawab Bante-nya. Kecuali kalau Bante nanti nggak bisa jawab, baru Ibu Bapak boleh membantu memberikan. Menggunakan proyektor, bahan-bahannya tinggal cari di internet, di copy, lalu kemudian di paste, dipindahin saja, tidak perlu dihafal, tidak perlu diingat, selesai. Bikin yang bagus-bagus supaya menarik, lalu kemudian Ibu Bapak menyimak dengan baik. Sedangkan kalau di Bapak tulis, hafalan dan perlu ingatan yang lebih tajam. Dan ini juga membantu saya untuk terus mengasah otak agar tidak lupa. Namun tentu banyak kendala-kendala, salah satunya mungkin tidak menarik. Dan kedua, kalau tulisannya hancur, tidak kebaca. Ya. Oke. Beberapa hari yang lalu sudah ada Dhamma Prastuga yang disampaikan oleh Bante Pranowo. Topiknya tadi dapat informasi alasan itu pasti ubah. Ya. Dan kemudian etika, ya. Etika rumah tangga terhadap sangga. Udah tahu etikanya? Belum. Kamu ngerti nggak? Mau sedikit. Nah, sekarang etikanya benar nggak yang kita lakukan sekarang? Etikanya betul nggak sekarang ini? Etikanya betul nggak sekarang? Nggak betul. Iya, umatnya duduk begini.
Secara tekstual nggak betul. Ya, seorang pembawa dhamma tidak boleh sambil berdiri sedangkan yang mendengarkan sedang duduk. Secara tekstual tertulis tidak boleh. Tapi secara konteks kalau saya duduk juga, ya sama-sama duduk, ibu bapak di belakang enggak? Terus efektif nggak ngajar? Enggak. Kalau begini efektif? Efektif kan? Nah, karena secara kontekstual itu dibolehkan. Secara tekstual, secara tertulis enggak. Nah, sekarang kita buka pelajaran kita tentang apa ya? Pokoknya tentang apa? Ada request? Ada request nggak? Gak ada. Oke, kita belajar tentang ajaran. Ya, ajaran atau doktrin fundamental. Ya, karena di dalam kelas bahasanya juga harus bahasa pendidikan. Ya, kita sudah terbiasa mendengar istilah ajaran. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan doktrin. Apa itu fundamental? Ada yang tahu fundamental? Paling dasar, inti, yang pokok. Nah, kira-kira kita sebagai umat Buddha, doktrin yang paling pokok itu apa? Doktrin yang paling mendasar itu apa? Pernah diajarin ke kalau tadi itu? Gak pernah. Ibu bapak wihara sebagai umat Buddha, tugas umat Buddha adalah datang ke wihara setiap minggu, campur sembahyang. Pai-pai, hidupnya 3, di depan 3, atau patung 5. Apakah demikian ajaran yang mendasar? Bukan. Nanti begitu sampai ke wihara namaskara 3 kali, terus sampaikan permohonannya, permintaannya, sudah gitu Anda pasang lilin dan kemudian masukkan uang ke kotak dana, selesai pulang namaskara dulu. Banyak orang beranggapan bahwa kita sebagai umat Buddha itu kayak begitu. Ya kan? Pokoknya kalau saya sudah datang ke wihara, ke Jambo, atau ikut puja bakti setiap minggunya, maka saya sudah mendapatkan label umat Buddha yang baik. Begitu? Ya kan? Ya? Gak boleh begitu mestinya. Tapi yang terjadi, ya begitu kan? Maka kadang orang lebih banyak datang ke wihara itu di saat Ceit dan Jambo. Dan banyak orang yang berKTP-nya Buddha, ritualnya ya seperti itu. Tidak sebanding dengan orang-orang yang rajin mengikuti puja bakti. Coba kalau kita sensus di sini, survei di sini, di metro, ada berapa keluarga di metro ini yang beragama Buddha? Banyak. Banyak itu kan, kalau lebih dari 2 itu banyak. Ratusan. Berapa ratus? 500 keluarga, oke. Dari 500 keluarga, berapa banyak yang datang ke wihara kita mengikuti puja bakti? Gak sampai 100. Kalau 50% berarti kurang lebih 250 keluarga. Tidak ada. 10% berapa dari 500? 50, ada 50 keluarga. 50 keluarga berarti kurang lebih 100 orang. Ada nggak sekali keluarga 100? Di momen tertentu saja. Artinya umat Buddha secara sensus lebih banyak yang tidak ke wihara dibandingkan yang ke wihara. Itu yang puja bakti. Tapi kalau yang Jambo berapa banyak? Banyak. Enggak juga. Perang itu. Itu nanti Sabtu ini tanggal 22 kalau di absen. Di absen ini 1 siapa, 2 siapa terus. Sabtu itu ada berapa orang dan ke wihara pasang bunyo saja. Tapi kalau saya melihat biasanya kalau event seperti Imlek, ya kita pasang lilin, banyak orang. Wah, oke banget ya. Banyak banget.
Lebih banyak yang pasang lilin dibandingkan dengan umat yang datang. Nah, jadi kalau kita boleh tanya ke mereka, ini sebuah pembelajaran juga. Alasan mereka tidak datang ke wihara itu tentu beragam. Dan mungkin mereka beranggapan juga kalau saya sudah berdana pasang pelita, sudah melakukan sebuah kebajikan. Memang tidak salah. Dan saya sudah dianggap sebagai umat Buddha yang baik. Tidak salah juga. Tapi sebagai umat Buddha yang mudah goyah keyakinannya adalah tipe-tipe yang seperti itu. Mengapa? Karena dia tidak pernah tahu tentang ajaran yang pokok, yang fundamental, yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Buddha. Padahal cara Tiam Hiong, cara namaskara, cara baca parita sekalipun juga tidak pernah diajarkan oleh Buddha. Ya kan? Tapi itu dianggap sebagai ajaran yang fundamental. Padahal itu hanya disampaikan turun-temurun dari orang tua kita. Ya, dan kita tidak pernah menganggap bahwa agama Buddha itu punya ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Seolah-olah agama Buddha adalah agama ritual semata. Contoh kemarin saya ke Palembang saat Poun, ya Poun, ramai orang yang datang. Dan orang yang datang itu setelah ritual selesai, semuanya nggak pulang. Belum pulang kalau nggak diguyur air. Harus mandiin dulu satu-satu sampai pinggang kemeng ya sakit. Begitu juga kemarin saat Ivo mandi juga. Acara belum selesai, di belakang masih banyak yang ngantri. Sudah ada orang yang ngambil air bunga taruh di plastik. Coba kira-kira buat apa air itu? Buat mandi ya tambah kinclong. Ya beranggapan begitu kan? Kalau kita lagi apes tahun ini, oh sugestinya biar buang siap. Pokoknya air suci ini, air bekas pemandian rumah ini. Nah, seolah-olah itu yang menjadi ajaran Buddha, doktrin yang mendasar. Padahal nggak ada diajaran oleh Buddha hal-hal yang demikian. Ritual itu hanya sebagai pelengkap daripada beribadah. Tapi memang tanpa ritual seperti sayur tanpa garam. Makanya ritual itu perlu juga. Dan makanya tidak heran kalau di setiap wihara ritual itu berbeda-beda. Ya, karawana berbeda, himaya berbeda, mantra juga berbeda. Bahkan di karawana sendiri juga baca paritanya juga macam-macam berbeda. Kenapa? Karena tidak ada satu doktrin yang ditekankan oleh Buddha begini loh. Caranya baca parita harus demikian, tidak. Tapi setiap tradisi Buddhis ada yang namanya ajaran fundamental. Ya, ngomong begini itu setengah jam. Apa yang dimaksud dengan ajaran fundamental itu? Inti ajaran Buddha. Oke, apa inti ajaran Buddha? Sabah papasa akarana usalasa upasa bada sacita pariyodapana etan budana sanana. Oke, itu terdapat dalam Mahabharata 180 berapa? 18 ya, 1 sampai 9 181, 183. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, jangan berbuat jahat, amalan kebajikan. Itu semua bersumber dari empat sunyatan mulia. Ya, apa isi dari 4 sunyatan mulia? Apa baru dengar istilah ini? Bahasa palingnya apa? Saca Kiregata.
Catari, ya atau saja. 4 Arya luhur saja kebenaran. 4 kebenaran mulia atau kesunyataan mulia. Catur Arya saja atau catari Arya sacani. Ya, bahasa Palinya catari Arya saja atau bahasa lain catur Arya sakya. Sama saja. Apa isi dari 4 kebenaran mulia ini? Wah, pegang-pegang ya. Enggak. Enggak apa-apa cari di Google itu bantu saya juga. Apa saja isinya? Berarti ada 4 kan? Tentang duka. Apa yang kita ketahui tentang duka itu Bapak dan Saudara? Penderitaan. Penderitaan. Selain itu, apa lagi? Selain penderitaan apa? Saudara, yang tahu kalau duka itu menderita, gitu ya? Sinonimnya apa dari penderitaan? Hah? Sengsara. Penderitaan, sengsara. Ya. Antonimnya apa? Hah? Kebahagiaan. Oke. Kita bahas dulu tentang duka. Ada yang mengatakan duka itu penderitaan. Ada juga yang bilang ketidakpuasan. Ada juga yang bilang tadi kesengsaraan. Pokoknya berkenaan dengan ketidaknyamanan itu disebut sebagai duka. Ya. Kalau secara harafiah kita ada asistennya ya. Oke. Dari 2 suku kata ya, duk dan nah, ini sulit artinya. Ini menahan. Sulit menahan. Sulit menahan hal-hal yang jadi gitu nggak usah ditahan dong. Diterima aja kan, diinginkan. Sulit menahan berkenaan dengan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Nah, secara harfiah ini dari 2 suku kata. Tapi kalau diterjemahkan secara utuh menjadi ketidaknyamanan, ketidakpuasan atau kesengsaraan. Nah, itulah yang namanya duka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Buddha mengajarkan ini? Bahkan ini adalah inti yang disampaikan Buddha dalam khotbahnya yang pertama yang berjudul nggak tahu nih, apa? Omito. Udah berapa lama di umat Buddha? Ya kan kayak gini malu gitu ya. Gak apa-apa ya, gak malu-maluin kan? Buddha pertama kali membabarkan dhamma di mana? Taman Rusa, Isipatana. Peristiwa itu disebut sebagai peristiwa pemutaran perdana di bulan apa itu terjadi? Di bulan Asada. Yang 2 bulan setelah Waisak nanti Asada. Itulah pertama kali Buddha membabarkan dhamma, tempatnya di Taman Rusa, Isipatana, Istana sekarang. Lalu kemudian di sana Buddha membabarkan dhamma untuk pertama kalinya, dan khotbah yang pertama itu diberikan judul apa
Dhammacakka Pawatana Sutta. Dhamma itu adalah berkenaan dengan ajaran Buddha. Lalu cakra itu roda, ya. Dhammacakka Pawatana, khotbah yang disampaikan sutta, ya. Jadi Dhammacakka Pawatana Sutta, khotbah yang pertama kali khotbah memutar roda Dhamma. Inti dari yang disampaikan berkenaan dengan duka. Dan itu yang kemudian bagi sebagian besar orang penganut kepercayaan lain dianggap sebagai ajaran yang pesimistis. Ajaran yang menganggap bahwa kehidupan manusia itu, bahkan kehidupan semua makhluk, hanya ada duka. Sedangkan banyak ajaran di tempat lain yang mengajarkan tentang sukacita, tentang kebahagiaan, tentang keharmonisan, joy, happiness, ya. Tetapi sebaliknya di ajaran Buddha kok mengajarkan tentang sickness, penderitaan, tentang duka. Dan banyak orang beranggapan bahwa oh ya, ternyata agama Buddha itu mengajarkan penderitaan saja. Dan bahkan Buddha juga kemudian menegaskan, selama Buddha membabarkan Dhamma, tidak lari dari inti tentang duka. Tapi tidak hanya sekedar tentang duka, bagaimana caranya untuk melenyapkan duka. Nah ini penting. Apa saja yang termasuk ke dalam duka? Pernah mengalami duka nggak? Pernah. Sakit, terus berkumpul dengan yang dibenci, kehilangan yang dicintai, tidak memperoleh apa yang diinginkan, tidak merasa puas. Nah itu adalah bagian dari duka. Lahir, tua, sakit, dan mati, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, segala sesuatu yang diharapkan tidak terwujud, apa yang telah dimiliki kemudian berubah, itu adalah yang namanya duka. Nah pertanyaannya, apakah ini sebuah hal yang tidak akan terjadi pada kehidupan kita? Pasti terjadi kan? Pasti terjadi. Sekarang sebagian besar di antara kita sudah usianya berapa? 50 ke atas. Di sini yang 50 ke atas berapa? 50 ke atas udah. Banyak. Sekarang nggak apa-apa. Aku boleh gitu. Aku boleh. Tapi kenyataannya tidak apa-apa, klaim aja, tidak masalah gitu. Kalau saya nggak lebih juga kok. Yang penting bahagia. Yang penting happy gitu. Nah, coba perhatikan saat usia kita bocah sekarang ini. Katakan semua orang rata-rata usianya bocah. Berapa banyak penderitaan yang telah Anda alami? Gimana ya? Sudah berapa air mata kalau kita tandain itu berapa liter kira-kira? Ya. Apakah ini sebuah hal yang tidak mungkin terjadi pada semua orang? Jawabannya semua orang pasti akan mengalami yang namanya duka. Nah kalau semua orang pernah mengalami dan akan mengalami duka, ini namanya fiksi atau realita? Realita. Nah oleh karenanya namanya duka itu adalah realita, kenyataan yang harus dihadapi dan akan kita hadapi. Oleh sebab itulah ajaran Buddha tidak bisa disebut dengan ajaran pesimistis, tetapi ajaran realistis. Tapi kalau semua orang kata ajaran Buddha hanya mengajarkan tentang kebahagiaan, tentang bagaimana caranya meraih kebahagiaan, menikmati kebahagiaan, maka itu namanya optimistis. Hanya berpikir kesuksesan, hanya berpikir kebahagiaan, hanya berpikir bagaimana menikmati hidup bahagia, itu namanya
optimistis. Berarti tapi kan kita juga pernah mengalami yang namanya bahagia. Betul kan? Apakah kebahagiaan itu akan selamanya kita alami? Kan tidak. Kita nanti suatu ketika akan juga mengalami yang namanya duka. Kebahagiaan itu akan berubah. Nah, itu namanya viparinama duka. Jadi duka yang kebahagiaan yang berubah menjadi penderitaan adalah viparinama duka. Yang tadi lahir tua sakit dan mati adalah bagian dari duka yang biasa. Lalu kemudian Ibu Bapak dan Saudara, kalau semua kata Buddha hanya mengajarkan tentang suka, tentang happy, tentang bahagia, maka suatu ketika duka itu datang, kita tidak siap. Sudah berapa banyak kalau Ibu Bapak dengar negara Jepang? Jepang itu adalah negara sekuler. Sekuler itu yang hanya memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan materialistik. Lalu kemudian tingkat depresi, tingkat bunuh diri ini sangat banyak sekali. Begitu juga di Amerika, di Korea juga demikian. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Karena yang ada di otak adalah bagaimana caranya mencapai kesuksesan tanpa diimbangi dengan pikiran yang realistis. Oleh karenanya, penting sekali ajaran realistis ini supaya suatu ketika datang pada diri kita, kita sudah siap. Jadi jangan tidak siap Ibu Bapak dan Saudara suatu ketika tua. Ya. Sekarang masih belum tua, bocah masih belum tua. Nanti kalau sudah lancar, sudah cincang, ya udah berasa itu tuanya. Iya kan? Sudah berasa tuanya, kaki sudah mulai sakit. Ya. Ya kan? Kaki sudah mulai sakit, turun di lantai sudah nggak tahan, mata sudah mulai agak ragu. Ya. Nah itu adalah prosesnya. Kita harus siap itu. Ya, karena itu adalah realita kehidupan kita sebagai manusia. Sebab itu penting sekali kita mengetahui yang namanya duka. Lalu kemudian apa yang menjadi penyebab duka? Bahasa palingnya apa tadi? Duka kebenaran tentang asal muasal duka, sebab duka. Apa yang dijelaskan oleh Buddha berkenaan dengan sebab duka? Apa? Loba. Loba. Lalu kemudian pemelekatan. Yang lain? Dosa, moha itu sekali gitu ya. Loba, dosa, moha itu sekali. Satu kesatuan. Tetapi yang diajarkan oleh Buddha dalam pengertian ini ada yang namanya tanha, nafsu, keinginan. Kalau ditanya tadi nafsu keinginan apakah bagian dari loba, dosa dan moha? Iya. Lalu kemudian apakah kita tidak boleh punya nafsu keinginan? Pertanyaannya, boleh? Yakin boleh? Boleh tapi jangan terikat. Gimana caranya? Boleh tapi tidak berlebihan. Ada ukurannya ya, teman. Boleh. Apa yang membolehkan? Boleh tidak berlebihan. Lebihnya itu semana? Takarannya itu seperti apa? Ukurannya seperti apa? Sehingga ini boleh, itu tidak boleh. Oh ini masih pantas kok. Ini masih oke kok. Gak apa-apa. Menurut siapa? Ya, untuk diri kita belum tentu menurut dia sama. Ukurannya tidak pernah merasa puas. Bahkan ada orang beranggapan
Kalau jadi pejabat, latar belakangnya adalah orang yang paling kaya. Dengan alasan kalau dia sudah kaya raya, maka kemudian dia untuk korupsi. Apakah benar demikian? Ya, belum tentu. Bahkan mungkin bisa saja lebih besar dibandingkan dengan orang biasa-biasa. Sebab apa? Orang biasa nggak tahu merek-merek branding, betul nggak? Nggak ngerti itu tas LV, Louis Vuitton harganya berapa, nggak tahu. Bahkan nyebutnya aja susah. Ya. Taunya dia melintas di pinggir jalan, fungsinya yang dia beli, bukan mereknya. Tapi orang kaya sudah tahu kan tas-tas branded ya. Jadi tingkat korupsinya beda dibandingkan dengan orang yang susah. Ya, mungkin saat kita menjadi orang susah kala itu, bukan sekarang ya, nggak punya motor, ya kita hanya berpikirnya punya motor yang bisa ditumpangi saja. Tapi begitu kita naik, ya keuangan kita naik, mulai berpikir motor yang bagus itu motor seperti apa, mereknya apa. Begitu juga kalau kita sudah punya uang lebih, dulu hanya berpikir ya punya mobil pickup udah itu Honda. Tapi begitu kita sudah punya, lihat-lihat, oh saya punya budget 1 miliar, mau beli mobil masa, mobil yang harga gocap tiap lawan, ya paling tidak ya Gopek ya, budgetnya demikian. Tapi saat kita susah nggak kepikiran, bahkan hanya kepikiran besok bagaimana caranya saya makan. Jadi tidak menjamin orang yang sudah kaya raya tidak akan korupsi. Bisa jadi lebih sadis. Contoh, belum lama ini ya, ada seorang artis yang terkenal dulu, ya kan? Dia jadi artis sudah famous, sudah terkenal, uangnya banyak. Tapi apakah cukup? Enggak juga. Masih korupsi banyak. Bahkan korupsi udah gila-gilaan kan? Kalau setingkat lurah, APBD desa 1 miliar, paling dia setingkat 10%. Tapi kalau yang sudah di atasnya lagi, anggarannya sudah semakin besar, sudah triliunan, ratusan bahkan ribuan triliun anggarannya. Sehingga begitu hilang 1 miliar itu nggak berasa. Tapi kalau dana desa 1 miliar hilang 10 juta itu orang takut udah ramai. Nah, ibu bapak dan saudara, jadi ukuran itu tidak ada yang jelas, tergantung daripada latar belakang kita siapa. Ya, jadi ketidakpuasan itu ukurannya tidak ada yang sama. Saya puas duduk diam saja puas, nggak apa-apa itu senang sekali. Tapi belum tentu Anda semua senang dengan apa yang saya sukai. Ukuran kita berbeda, background kita juga beda. Nah, oleh karenanya tanha itu terbagi menjadi berapa? Ada berapa tanha? Gak tahu? Gak tahu? Yakin gak tahu? Kasih tahu nggak? Iya. Berapa? Berapa ya? 4. Oke, kita tambah sebagai 4 ya. Pertama di sini namanya kama tamha. Kalau double M ini jadi karma atau bahasa Palingnya karma. Tapi dari bahasa Sanskerta ini karma juga sama ya. Apa yang dimaksud dengan karma tanha? Karma tanha, nafsu berkenaan dengan penguasa nafsu indrawi. Betul gak? Kita punya indra kan? Berapa indra kita? 5. Wah, indra ke-6. Indra ke-6 itu seolah bisa melihat, bisa terawang. Orang-orang indigo namanya indra ke-6. Itu pandangan umum. Kita punya indra 5. Tapi kalau pandangan Buddhis indra kita berapa?
sudah memiliki indera itu 6. Apa yang keenam itu? Pikiran. Pikiran masuk juga ke dalam indera. Ya. Oke, kita bahas dulu berkenaan dengan indera. Indera itu kan hal yang fundamental ya, yang mendasar dari tubuh kita sebagai manusia. Yang pertama indera apa? Gak usah urutan. Mata. Mata fungsinya apa? Melihat apa? Semuanya, melihat dunia. Kalau secara alamiah, secara naluriah, mata kita itu pengen melihat yang indah atau yang tidak indah? Mengapa pengen yang indah? Karena yang indah itu pasti akan menimbulkan sukacita, akan menimbulkan kebahagiaan. Nah, begitu timbul rasa senang, canda, rasa senang, rasa bahagia, ya, karena indera kita melihat pemandangan-pemandangan, penampakan-penampakan yang indah. Begitu ada rasa sukacita muncul di situ, maka yang terjadi akan muncul yang namanya kemelekatan. Ada tempat yang indah, timbul keinginan enggak untuk pergi lagi. Tapi saya yakin pergi ke tempat lain ya. Nah, makanya juga pernah, ya. Tapi Anda pasti akan bercerita tentang tempat yang indah ini kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan keindahan yang sama seperti apa yang Anda lihat. Begitu pula sebaliknya, begitu Anda melihat hal yang tidak indah, menjadi kesan yang tidak indah, menjadi kesan yang tidak menyenangkan. Ini juga akan timbul kemelekatan, melekat terhadap hal-hal yang tidak indah. Jadi melekat itu bukan hanya kepada yang baik, tapi juga kepada yang negatif, yang buruk. Ya, jadi pertama adalah rumah tangga. Pertama mata kita. Mata kita ingin dimanjakan oleh hal yang indah. Dan semua organ tubuh kita ingin dimanjakan oleh hal-hal yang indah. Begitu juga pikiran kita berfantasi, melayang kemana-mana. Yang suka menonton mobilnya pasti berpikir hal-hal yang indah. Gak mungkin Anda berpikir nanti saya mati gimana, ya. Matinya kecelakaan apa, nanti disantet orang, gitu. Gak berpikir gitu ya. Berpikir nanti kalau saya mati anak-anak sudah sukses kan gitu ya, ya kan? Terus harta yang saya tinggalkan kalau bisa gak habis 7 turunan 8 tajakan. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena indera kita ini ingin dimanjakan, ingin dipuaskan. Saya kasih analogi, mungkin di sini juga pernah disampaikan, dan mungkin juga Anda lupa. Antara belanja di mall dengan di pasar, sudah pernah disampaikan? Belum pernah? Lupa ya? Masih ingat? Mau pikir kan? Ceritanya gimana? Boleh? Ayo. Nah, ini namanya diskusi ya. Ceritanya lupa. Jadi pada waktu itu Bapak sudah menjelaskan tentang apa enaknya belanja di mall dengan di pasar sayur, pasar yang becek. Pasti lebih banyak orang suka belanja di mall karena ada AC-nya, ada dan lain-lain. Tetapi ada juga yang mungkin di pasar kan yang becek itu, tapi juga ada yang beranggapan bahwa becek ini tapi kan lebih murah. Ada seperti itu berarti. Oke, terima kasih. Ya, sudah tercakup ya, tapi saya akan memperjelas. Ibu bapak, kalau pergi ke mall dengan pergi ke pasar, dari tampilan Anda pasti sudah berbeda. Iya kan? Iya. Nah, ibunya mengatakan kalau ke mall itu mandi dulu kan. Kalau ke pasar itu satu perbedaan yang mencolok. Kalau ke mall kita mandi dulu baru pergi. Kalau ke pasar pergi dulu baru.
Coba beranikah Anda kalau ke pasar, ya, sudah mandi, sudah rapi? Berani aja, yakin. Tapi pulang nggak mandi lagi. Coba siapa yang dalam di pasar? Romo itu mana? Rombing ya. Nah, kita akan lihat perbedaan yang sangat mencolok di situ. Orang beranggapan bahwa pasar itu kotor, maka saya pergi sebelum bersih. Ya. Pergi dulu baru mandi. Tapi kalau ke mall, kita kesannya di sana adalah tempat yang bersih, sedangkan badan kita kotor. Maka oleh karenanya sebelum pergi kita mandi dulu. Dan semua orang berpikir hal yang sama seperti Anda. Maka jarang sekali ditemui kalau di mall itu orang pakai dasteran, pakai sandal jepit, nggak ada. Ya kan? Tapi kalau orang ke mall rata-rata hampir semuanya sudah rapi, sudah bersih, sudah dandan. Dia pakai sepatu. Tampilan Anda pasti akan lebih menawan dibandingkan Anda datang. Itu satu perbedaan yang mencolok. Lalu kemudian indera kita itu selalu dimanjakan saat kita pergi ke mall. Mata memandang penataan sayur, penataan daging, penataan semua pakaian juga di tempat yang rapi. Hidung kita mencium aroma yang harum. Tidak ada aroma busuk, aroma bentek, aroma iler yang jualan tidak ada. Ya kan? Yang jualan SPG itu semua pakainya rapi, sudah macak semua, sudah dandan semua. Ya. Lalu kulit kita juga dimanjakan dengan udara yang sejuk. Lalu kemudian apalagi telinga kita juga dimanjakan oleh alunan musik tanpa ada keributan seperti di pasar. Di pasar kan kayak tawon kumpul, orang ngobrol apa, cerita apa. Pulang juga berpikir yang indah-indah saat kita pergi pulang dari mall. Tapi kalau ke pasar biasa aja kan. Anda ke pasar karena memang tuntutan. Setiap hari harus ke pasar, beli sayur di tempat yang murah. Ya, kangkung di Chandra goceng seikat. Yang kalau di pasar, ya yang udah tiga. Ya. Dan kita ke pasar itu memang bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Tapi kalau ke mall, keinginan yang besar. Kenapa keinginan kita menjadi besar? Di sini berperan yang namanya nafsu keinginan kita. Ingin terus. Nah, rasa ingin terus ini kemudian turun menjadi nafsu untuk menikmati lagi. Ya kan? Ingin lagi kan? Nanti kalau gajian yuk kita pergi ke MBK. Gitu. Nanti kalau dapat bonus kita makan di tempat mana yang enak, ya? Kenapa? Karena indera kita ini begitu terpenuhi, begitu terpuaskan, akan muncul yang namanya bawah tangan, nafsu untuk menikmati lagi. Ya bukan hanya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan materi. Materi maksudnya barang-barang, tapi juga terhadap manusia. Anda punya pacar, Anda punya suami, Anda punya istri, begitu sempurna di mata Anda, maka akan timbul keinginan untuk bersamanya terus. Betul ya? Ya, begitu ya. Jujur deh. Ya kan, ingin terus bersamanya kan? Maka ada lagu mengatakan Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi. Hanya untuk bersamanya. Kenapa? Karena merasa nyaman, merasa indah bersamanya. Dan bahkan ibu bapak yang sudah pernikahannya 25 tahun berfantasi di kehidupan sebelum waktu menikah. Dulu romantisnya bagaimana, tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersamanya. Ya kan? Ya gitu ya kalau ya. Nah ini yang disebut dengan bahwa nafsu untuk menikmati terus.
Dan bukan hanya di kehidupan ini, melainkan di kehidupan yang akan datang, orang terakhir kembali karena berkata terhadap hal-hal yang dia suka, termasuk yang tidak disukai juga. Ya, lalu kemudian ini yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan namanya wibawa tangan. Begitu kita berjumpa dengan hal yang tidak menyenangkan, maka yang terjadi kita ingin mengakhiri semuanya. Kita ingin menyudahi, kita tidak ingin menikmati lagi. Dan bahkan kalau sampai itu semakin berat tekanannya, banyak orang yang kemudian bunuh. Kenapa? Karena tekanannya begitu berat. Begitu pasar ini bau sekali, oh besok jangan pasar itu lagi dah. Ya. Begitu pasar ini harganya mahal sedikit dibandingkan dengan pasar yang lain, ya, pindah lagi. Kenapa? Karena Anda tidak ingin keceplos 2 kali di situ. Begitu pasangan Anda menyakiti, berkhianat dan sebagainya, kemudian Anda tidak ingin lagi bersamanya. Lalu kemudian ada orang kecewa, pelihara tidak dilayani dengan baik, tidak mengurusnya, tidak respect terhadap Anda, kecewa, nggak mau pelihara lagi kan? Iya. Tapi kalau pelihara nyaman, duduknya megah, aslinya juga dingin, yang ceramahnya bagus, pelayanan umatnya bagus, wah, Anda akan menikmati terus. Tapi kalau sebaliknya, ini yang akan terjadi. Nah, inilah yang menjadi sebab daripada duka, sebab penderitaan. Dan orang pada umumnya akan menerima dengan baik hal-hal yang dia sukai. Tapi sebaliknya hal-hal yang tidak disukai, kebanyakan orang tidak mau menerima. Dan kalau kita menerima hal yang baik dengan penuh euforia, dengan berlebihan, maka itu akan menyebabkan duka. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menerima hal-hal yang tidak kita sukai, itu juga akan menyebabkan duka. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya? Oke. Jadi, sebab duka itu cuma 3 ya. Lalu 4 kebenaran yang ketiga namanya apa namanya? Ya, duka niroda arya saja. Niroda ini pengakhiran. Ya, pengakhiran dari duka, kebenaran pengakhiran dari duka. Apa akhir dari duka? Akhir dari duka apa? Mati. Jangan sama itu. Mencapainya nibbana aja. Nibbana. Sudah tidak ada lagi kelahiran dan juga kematian. Kalau Anda mati besok lahir lagi. Tapi begitu mencapai nibbana sudah tidak ada kelahiran kembali. Nah, ini yang disebut dengan pencapaian atau cita-cita luhur daripada umat Buddha. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya mencapai nibbana? Ya, kita masuk kepada kebenaran yang keberapa? Ini yang ketiga, yang keempat. Ibu bapak kalau hari ini hadir besok gak hadir, atau hari ini gak hadir besok hadir, ini gak nyambung nanti sampai hari ini. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini beruntut nanti sampai yang ke hari ketiga. Jadi topiknya bersambung. Jadi harus ikut lagi besoknya. Yang terakhir, yang keempat, bukan niroda, damini, patipada. Ya. AS, Arya Saja. Nah, inilah
jalan untuk mencapai nibbana atau mengakhiri yang namanya dukkha. Ada berapa jalannya? 1, 8, berapa? 1 sampai 10 berapa? 8. Ini 1. Coba yang 1 angkat tangan. Ya, cuma 1 ya. Yang 8? Loh, yang lain berapa nih? Yang lain berapa yang katakan berapa ini? Kira-kira berapa kira-kira? Ya, harus interaktif dong ya. Harus berani menyuarakan pendapat. Gak apa-apa, salah nggak masalah ya. Salah nggak bakal dikiput sama penghapus. Ya. Apa tadi? 8 jalan utama. Saya kasih analogi perumpamaan. Mau ke wihara udah dapat di bawah metro. Jalannya berapa? Banyak. Tujuannya 1. Betul ya? Jalannya lebih dari 1 kan? Tapi tujuannya sama. Betul. Tadi aku mengatakan 8 jalan utama. Tapi untuk analogi ini itu tidak tepat. Ya. Jalannya 1, ruasnya 8. Ya. 8 ruas jalan utama. Jadi yang jalan utamanya itu 1. Kalau jalannya 8 bingung. Ya. Mau jalan sini, jalan sono, jalan sini. Tapi ini gangnya itu ada 8. Tujuan utamanya 1 ke jalan utama. Ya, semua kata kita dari ini jalan utamanya, ada yang dari jalan Peron, ada dari jalan mana lagi gangnya itu 8, masuk ke jalan utama menjadi 1 jalan. Nah, begitu juga dengan pelenyapan dukkha yang disebut dengan jalan utama berruas atau berunsur 8. Apa saja unsurnya ini? Pikiran benar, percepatan, mudah-mudahan. Semua benar ya? Kalau saya tanya hal ini, mestinya ibu bapak semua pada tahu. Mengapa? Karena di wihara kita ini sebelum masuk wihara itu ada ditulis itu, ditempel di stiker di kantor. Coba pergi dulu ya. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas berapa? Mau 8 atau 2 atau 3 dulu? Oke. 1. Isinya apa? Pikiran benar. Yang benar, yang mana yang benar di pikiran dulu atau pandangan dulu? Pandangan. Bahasa Balinya apa? Pandangan benar sama titik. Lalu kemudian kedua, sama apa? Sama sangkapa, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ucapan benar. Sama ya, yang tulis boleh, yang nggak tulis nggak apa-apa ya. Nanti tulisannya dikoreksi dikasih dimonteng nanti ya. 3, terus kemudian yang keempat,
perbuatan benar. Apa bahasa Balinya? Sama-sama. Sama kananta. Yang 5, daya upaya. Apa? Mata pencarian. Bahasa Balinya apa? Lupa. Sama lupa ya. Sama ajiwa. Sampai di berapa ini? Masih setengah 7 ya? Oh, sudah 6. Apa lagi? Daya upaya benar ya. Bahasa Balinya apa? Sekalian belajar bahasa Bali ya. Dikit-dikit, tipis-tipis saja bahasa Bali. Sama? Sama wayama ya. Nomor 7. Apa lagi? Ini usaha, daya upaya usaha. Usaha ini bukan cari cuan ya, bukan ya. Nomor 7, perhatian benar. Ini perhatian benar ya. Perhatian benar. Sama satu ya. Yang terakhir konsentrasi. Sama-sama nih. Oke. Ya, kita bahas ini dulu ya. Udah 1 jam kan? Cari di Google banyak. Cari di Google banyak nih, cuma iseng-iseng aja biar agak lama saya. Apa? Ya nanti foto di depan dulu. Ya, kalau dikelompokkan ini menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok yang terdiri dari 1 sila samadhi dan panya. Oh, pinter udah ya. Ya, sila samadhi panya ini merupakan yang fundamental, yang mendasar bagi kita umat Buddha untuk mencapai tujuan akhir kita nibbana. Tapi tanpa adanya ini dan ini mustahil untuk mencapai nibbana. Kalau kita hanya baik ini saja, ini menghasilkan kelahiran di alam surga. Ya, kalau kita punya ini saja dan ini, ya 2, sila dan samadhi, kita bisa lahir dalam Brahma dan arupa Brahma. Kalau yang sampai punya yang terakhir 1, 2, 3 ini punya semua, maka akan mencapai nibbana. Kalau kita hanya sekedar berdana, maksudnya di mana ini? Sebetulnya level berdana itu hanya masuk menjadi manusia kembali, lahir di antara orang-orang yang kaya. Di antara orang yang kaya berarti kita enggak, kita kaya juga ya. Sebab kiri kanan kaya, kita juga sama. Sama halnya kalau kita punya rumah di Trawangan. Ada yang punya? Kiri kanan kaya kan? Mungkin enggak kita enggak kaya di situ. Yang kita bisa beli di situ berarti kita kaya. Nah, kita akan lahir di antara orang-orang yang kaya. Itu adalah sebab daripada dhamma. Tapi sebab daripada sila, akibat daripada sila maksudnya, setelah kita menjalankan moralitas dengan baik, akan mencapai tingkatan 6 alam surga. Ya, lahir di antara surga Tawatimsa, di Manara,
yang Parangki Kawasawati, ya, kemudian Kusita, ya. Jadi hanya sampai batas itu saja. Kalau kita jadi manusia lagi, lahir dananya bagus, silanya bagus, semua kata lahir jadi manusia. Kita lahir dari keluarga yang kaya, lalu kemudian keluarga kita juga punya moralitas yang bagus. Bukan kaya tapi dari hasil judi online. Bukan kaya dari hasil korupsi. Tapi memang benar-benar pengusaha dan pengusaha yang mata pencariannya juga benar. Nah, itulah akibat dari dana dan juga sila. Oke. Nah, sekarang mana saja yang masuk ke dalam kelompok sila? Mana saja? Dari 8 tadi? Pandangan benar masuk kelompok sila. Ya? Yang masuk kelompok sila, 1, ucapan. 2, perbuatan. 3, mata pencarian. Oke, ini yang masuk ke dalam kelompok sila. Kita bahas sekarang atau besok? Ya, sekarang ya. Oke, ucapan seperti apa yang dimaksud dengan ucapan benar? Tidak berbohong. Apa bahasa Balinya? Ya. Tidak berbohong. Apakah cukup disebut dengan ucapan benar hanya tidak berbohong? Apalagi? Tidak bergosip. Bahasa Balinya apa? Gosip itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Kalau ibu bapak punya barang-barang di rumah yang tidak bermanfaat, namanya apa? Rongsokan. Kalau ibu bapak punya minuman yang bermanfaat apa? Airnya atau botolnya? Botolnya pasti kalau bermanfaat diambil ya. Kalau nggak bermanfaat dibuang. Anda semua ngambil atau buang? Belum ya. Rata-rata mungkin di antara 100 orang di antara kita hanya 1 orang yang ngambil kulit. Selebihnya dibuang. Kalau dibuang berarti namanya apa? Sampah. Bahasa Balinya ini kebetulan tadi sama. Sampah palapa itu bergosip. Ucapan yang tidak bermanfaat. Bukan sumpah palapa. Sampah palapa. Sebaliknya dia tahu. Ya. Baru sawaca. Kemudian ada lagi nggak? Oh, baru pinter ya. Fitnah. Bahasa Balinya apa? Balinya nggak penting memang. Cuma ini kan biar kelihatan. Pisuna waca. Ya, tidak lebih daripada ini garis nomor 5. Cuma 4 saja dari ucapan. Pertama, tidak berbohong. Sangat sulit bagi kita untuk tidak berbohong. Ya. Sangat sulit bagi kita
sebagai manusia yang belum mencapai kesucian itu tidak berbohong. Selalu ada kebohongan dalam setiap ucapan kita. Kalau kita mau merenungkan dalam satu hari ini saja sudah berapa banyak kebohongan yang kita ucapkan. Coba merenungkan. Tapi kan kita nggak mau merenungkan kan? Udah lewat ya udah lewat. Dan kita tidak pernah merasa kalau kita sudah berbohong. Kenapa begitu? Karena sudah kebiasaan. Ya, karena sudah kebiasaan sehingga merasa bahwasannya apa yang kita ucapkan itu sebuah kebetulan, sebuah kebenaran. Kenapa? Karena sudah biasa dan sudah lumrah. Sudah lumrah untuk berbohong. Dan bahkan kebohongan ini sudah diajarkan dari orang tua. Dan Anda sebagai orang tua secara tidak sengaja mungkin juga mengajarkan kepada anak-anak untuk berbohong. Ya. Mau jalan-jalan kemarin, sebetulnya hari ini sudah masuk. Liburnya cuma 3 hari, tapi jalan-jalan 5 hari. Karena udah beli tiket, gitu kan. Lalu 2 hari bolos, bikin surat ke sekolah. Bilang aja begini, kalau dulu ada urusan orang tua, urusan keluarga gitu ya. Kalau bikin surat, urusan keluarga. Sakit, anak-anak tuh, saya udah diajarin begitu. Bilang aja urusan keluarga, jadi memang urusan keluarga, jalan-jalan. Lalu kemudian sakit, ya kita tinggal bikin suratnya sakit. Padahal di sekolah sekarang sudah diminta dari surat dokter. Bahkan kalau Anda sekarang punya kenalan dokter, minta tolong juga kan? Siapa yang pernah begitu? Ya, punya kenalan dokter, sengaja dimanfaatkan. Ya, tolonglah dok, bikin surat sakit. Kandung lagi jalan-jalan. Anaknya pasti baca, tahu kan? Bahwa hari ini harus sekolah. Tapi emaknya, ya dulu anaknya supaya bohong. Dan saya emaknya juga diajarin oleh emaknya juga. Lalu kemudian bergosip. Siapa yang tidak pernah bergosip? Nah, lo rasis. Bapak-bapak emang nggak gosip? Apalagi kalau sudah dewasa, pasti tambah banyak yang digosipkan. Kenapa? Karena sudah banyak kondisi-kondisi kehidupan yang dia ketahui, pengalaman-pengalaman hidup yang sudah diketahui, dan perkenalan pergaulan dia lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Orang-orang yang dia ketahui lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak, sehingga gosipnya orang tua lebih lama dibandingkan dengan gosipnya pasti. Itu sudah sebuah hal yang lumrah. Dan kalau kita bergosip, pasti yang digosipkan adalah orang yang tidak ada sekarang. Meskipun dia teman baik kita, meskipun teman baik kita gosipin juga kalau dia nggak ada. Ya kan? Ada aja kejelekannya kan? Kita ucapkan kepada teman kita yang lain. Nah begitu kan sebaliknya, saat kita nggak ada, mereka kumpul, mereka juga akan menggosipkan. Dan itu sudah lumrah dan kita harus terima. Jangan cuma ngomong, oh berani ngomong di belakang doang. Ya Anda juga berani di belakang doang. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang. Jadi kalau suatu ketika Anda mendengarkan hal yang tidak baik dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Anda juga begitu. Ya, jadi wajar. Gak usah marah, karena Anda pelaku juga. Oleh karenanya, ya kalau digosipin orang ya biasa aja. Ini namanya UPK, biasa aja. Jangan marah, jangan benci, ya. Jangan kemudian mendendam, biasa aja. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah berkata kasar. Berkata kasar, saya yakin kepada orang-orang yang kita kenal lebih
lebih mudah dibandingkan dengan kepada orang yang tidak kita kenal. Biasanya kepada orang yang tidak kenal kita baik-baik sekali. Tapi kepada orang yang kita sayang, biasanya kita lebih mudah berkata-kata kasar. Dan kita yang sering dikata-katai hal yang kasar oleh orang yang kita sayang, pasti akan selalu mengatakan, oh, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena yang ngomong adalah orang yang kita sayang. Gitu kan? Begitu kenal sama orang lain yang selalu ngomong baik-baik, yang manis-manis, wah kita jatuh hati sama dia. Lalu mengatakan, wah dia adalah orang yang paling baik seumur hidup kita. Padahal belum tahu belakangnya. Kita kalau udah dekat, baru berani ngomong kan, berani kasar juga. Jadi oleh karenanya, Bapak Saudara sekalian, kalau Anda sekarang ini diucapkan, dikatai hal-hal yang kasar oleh pasangan Anda, apa yang Anda lakukan? Biasanya Anda yakin. Sudah biasa. Sudah biasa ya? Bagus kalau udah biasa. Yang nggak biasa, ya paling masuk kamar, tutupin bantal, air mata ngalir. Sambil terngiang-ngiang apa yang diucapkan. Awal-awal. Itu pengalaman banget. Ya. Ya nggak apa-apa itu. Duka juga kan itu. Itu duka yang biasa sebetulnya. Diucapkan kata-kata kasar dan pasangan itu hal yang biasa. Duka yang biasa. Dan memang kita harus meyakini itu hal yang biasa. Jangan kemudian kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Kita ingat kembali, kita ungkit-ungkit lagi, itu malah tambah nyesel. Tapi kalau kita biasa aja, ya nggak apa-apa. Nanti juga akan berlalu. Nanti kalau kita dibunuh nanti. Makanya biasa-biasa aja. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya suka mengatakan lebih baik difitnah apa dibunuh. Nggak semuanya ya. Ya, pepatah memang mengatakan begitu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau suruh memilih, mending difitnah apa dibunuh? Dibunuh langsung mati kan? Kalau difitnah mati ya? Ya, mati pelan-pelan. Mending mati langsung mati atau pelan-pelan matinya? Mending langsung mati atau matinya pelan-pelan? Langsung mati lebih enak daripada mau cobain? Ya, kita semua pasti mati. Dan sekarang kita lagi pelan-pelan mati ya. Anda nggak sadar kan? Ini kita lagi menuju proses pelan-pelan kita mati. Tapi masih ngomong mengatakan tadi, Anda mengatakan bahwa lebih baik mati cepat. Padahal sekarang kita lagi mati pelan. Kita menghabiskan detik per detik, menit per menit, ya, mengalami proses penuaan sakit dan mati. Kita semua pasti ada. Dan sekarang ada proses yang pelan. Kalau mau cepat, nggak apa-apa. Sekarang nanti pulang. Ya. Lakukan hal-hal yang menurut Anda itu baik untuk cepat-cepat. Oke, saya rasa itu dulu. Sudah 1,5 jam. Silakan kalau Nama budaya yang saya pengen tanyakan, bagaimana caranya kita mengatasi perubahan yang terjadi dari kemelekatan Bante? Terima kasih. selalu ada perubahan. Dan kita sekarang ini sudah nggak mengerti sudah berapa banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan kita. Baik perubahan fisik kita, perubahan ekonomi kita, perubahan perasaan kita, selalu dinamis. Dinamis itu selalu berubah. Ya. Dan perubahan itu akan menghasilkan dua kemelekatan terhadap yang baik maupun yang buruk. Yang biasa-biasa kita tidak melekat. Dan sesungguhnya kita sudah setiap hari mengatasi itu kok. Cuma kita tidak sadari cara mengatasi kemelekatan. Dan mungkin saja sekarang kita melekat pada dua hal ini, hal yang baik maupun hal yang buruk.
Tentu semua orang mengalami dalam kesehariannya yang baik dan juga yang buruk. Bahkan Buddha mengatakan tidak ada orang di dunia ini selalu dipuji. Begitu juga tidak ada di dunia ini yang setiap hari selalu dicela. Pasti ada celaan dan pujian. Maka kita harus seperti batu karang yang tidak tergoncangkan oleh badai. Sabda Buddha dalam Dhamma Padana. Nah kemudian kita melekat pada dua hal ini. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui caranya bagaimana terlepas dari kemelekatan. Karena dalam diri kita ada awija, ketidaktahuan, ada moha, kebodohan. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar hal yang fundamental dari ajaran Buddha. Mestinya apa? Saat duka datang, saat suka datang, kita berada di level yang namanya apa? Ya, di level yang seimbang, keseimbangan batin. Nah, seimbang batin itu seperti apa? Jadi ada hal yang menyenangkan kita juga, nggak terlalu lebay. Ada hal yang membuat kita suka, sedih, sampai sesenggukan. Ya. Biasanya, dan kembali. Nah, kalau kita sudah berada di level ini, tentu level ini muncul dalam diri kita karena kita sudah belajar, karena kita sudah tahu. Tapi kalau kita hanya sekedar memelihara Yamio, nanti ada saat Yamio juga sembuhkan, ya kan? Kenapa? Karena Anda merasa harus didorong oleh kekuatan yang di luar diri Anda untuk mengatasi penderitaan. Tapi begitu Anda mendapatkan hal yang Anda inginkan, wah, bawa persembahan yang kehidupannya, wah, wali, aksya, ya semoga tahun depan lebih banyak lagi. Jadi untuk belakang begitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah mempelajari hal ini, bahwasanya segala sesuatu itu akan berubah, yang disebut dengan viparinama duka tadi. Ya, duka yang akan berubah berdasarkan kondisi. Nah, kita tidak akan lagi terlena oleh kualitas, oleh kemelekatan terhadap yang menyenangkan, bawa tanda, dan hal yang tidak menyenangkan dibawa pintar secara teori. Tapi nanti saat berjumpa di lapangan hal-hal yang demikian, ya belum tentu. Tapi setidaknya sudah punya teorinya dulu dah. Ya, sudah punya teorinya dulu. Kalau kita nggak tahu teorinya, berarti kalau kata orang bete itu berarti berapa nggak tahu udah. Tadi mengenai kita datang ke wihara, kemudian kita pai-pai, apalagi kita setiap datang itu setiap jadi sabdo itu, terus kita makan ritual keagamaan. Dalam saya mendengar beberapa ceramah Bante mengatakan bahwa ini apa ya, boleh dikatakan jangan kita terlalu minta-minta, karena pada dasarnya minta-minta itu bukanlah yang baik. Tetapi pada dasarnya kita sebagai umat Buddha, apalagi kita ini umat awam, ya kemungkinan besar masih diliputi oleh dalam arti kata suka, duka, dan sebagainya. Kemungkinan kita sering datang berwihara dengan berbagai masalah yang ada dalam diri kita, kemudian kita mohon kepada mungkin dewa ataupun dewi ataupun bodhisattva yang mana mungkin itu akan memberi pertolongan kepada kita. Dan boleh dikatakan bahwa kita pun boleh dikatakan meminta-minta di tempat yang benar, tempat yang suci, yang mana di situ memang tempat bersemayamnya mungkin para dewa, para bodhisattva yang mungkin suatu saat atau nanti dengan penuh kesah yang ada kemudian bisa mengabulkan permintaan kita. Bukankah di dalam ajaran kita mempercayai alam dewa dan alam bodhisattva yang kemudian besar mereka itu memang ada di dalam tempat-tempat suci yang memang setiap hari diberikan acara keagamaan. Nah, hal itulah terkadang yang membuat kita sebagai umat awam ini yang kemudian besar yang masih apa ya, diliputi
masuk keinginan, kemudian sadar atau wihara ini menginginkan hal-hal yang mungkin panjang umur, sehat, makmur, rezeki dan segalanya. Nah, itu menurut Bante bagaimana? Karena menurut pandangan pribadi saya, daripada kita ini meminta-minta di pohon, di laut, mungkin di mana, ya kalau kita bisa mungkin makhluk lain yang mengabulkan permintaan kita. Nah, itu pun mungkin menjadi mungkin apa ya, boleh dikatakan fenomena yang mungkin terjadi di dalam dasar-dasar dalam kita beragama Buddha. Ya kemudian kita sebetulnya kalau ngomong itu ngomong sama siapa? Gitu. Nah, itu satu pertanyaan saja, Pak. Besok ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Nah, Kewihara, ke tempat-tempat yang dianggap sakral, tujuannya adalah untuk meminta. Tidak bisa dipungkiri itu yang akan terjadi. Apalagi kalau begitu kita minta dalam waktu yang tidak lama, permintaan itu terkabul. Ya kan? Lalu kemudian apa? Apa yang terjadi pada diri kita? Apakah kita secara spiritual akan berkembang batinnya? Enggak, semakin melekat iya kan? Semakin euforia iya. Semakin memiliki pandangan yang keliru juga iya. Nah, itu makanya disebut dengan sila bata paramasa. Ya. Jadi pandangan keliru berkenaan dengan ritual. Apakah kita sebagai umat Buddha nggak boleh melaksanakan, tidak boleh datang ke wihara ke objek-objek suci untuk meminta-minta? Boleh kan? Boleh? Boleh, nggak masalah. Saya juga dari tadi tidak menyalahkan Anda begitu kan. Cuma Anda harus memiliki pandangan yang benar. Lalu kemudian apakah fungsi dewa itu berfungsi kalau kita meminta-minta? Coba jawab jujur. Anda begitu datang ke Capo datang meminta-minta. Berapa banyak permintaan Anda yang tidak terkabul? Ya mungkin juga ada yang terkabul kan? Mungkin ada yang terkabul dan kemungkinan besar banyak yang tidak terkabul. Mengapa demikian? Karena yang dua belas saudara, fungsi para dewa salah satunya adalah mematangkan buah karma, mematangkan buah karma baik. Jadi kalau kita punya karma baik yang bisa dimatangkan, maka para dewa bisa membantu secara kasat mata untuk mematangkan buah karma baik kita. Para dewa itu juga memiliki hubungan karma dengan kita. Siapakah para dewa itu? Mungkin saja leluhur kita, nenek kakek kita yang punya moralitas baik sehingga lahir dalam dewa yang masih melekat terhadap keluarga. Maka ada orang yang bisa melihat di sekitar kita ini, maka diikuti oleh kakek-kakek dengan panjang rambut putih, ya, baju putih, berwibawa, bersinar terang. Anda dilindungi oleh dewa. Mereka adalah leluhur kita. Apakah benar ada yang bisa melihatkan? Ya, benar. Apakah di setiap objek suci kita ada para dewa yang mulia? Iya, benar, ada. Ada dewa wihara, penjaga wihara, ada dewa pohon berupa dewa, ada dewa bumi, rumah dewa, ada akasa dewa, dewa langit atau kengkung, ada. Lalu kemudian saat orang meminta-minta tidak memiliki samadhi, pengertian yang benar, akhirnya timbul yang namanya sila bata paramasa. Jadi ini beranggapan yang lain itu nggak penting. 4 senjata mulia itu nggak penting. Kenapa? Nyatanya saya setiap kali doa, setiap kali minta selalu terkabul. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, oleh karenanya penting sekali kita mengerti ajaran yang fundamental. Apakah Buddha tidak pernah meminta para dewa untuk menolong manusia? Pernah nggak? Pernah? Hah? Nggak pernah. Coba nanti pulang baca Ratana Sutta. Ya.
Sabah Dewa atau Pisakata Sunatu Basita. Buddha meminta kepada para dewa untuk melindungi manusia. Sebagai manusia telah memberikan persembahan waktu pagi maupun petang. Itu saat wabah virus terjadi di sebuah kota dan kemudian menyebabkan banyak kematian. Begitu Buddha hadir di sana, membacakan Ratana Sutta, Ibu Ananda mengelilingi kota itu dengan membersihkan air berkah ketika hujan datang. Ini Akasa Dewa berperan untuk membersihkan hal-hal yang kotor di tempat tersebut. Nah, Buddha meminta para dewa untuk membantu melindungi manusia. Sadewa Buddha Sumana Bawatu atau Pisakata Sunatu Basita. Tasmahi Buddha disampaikan Sabda Dewa Manusia Pucita. Ya, jadi para dewa, lindungilah manusia yang telah memberikan persembahan di waktu pagi maupun petang. Siapa yang suka memberikan persembahan pada dewa pagi maupun sore? Ya, memberikan persembahan berupa persembahan buah kalau ada orang di rumah. Boleh silakan. Tapi jangan kemudian kita hanya mengandalkan pertolongan dewa tadi. Sebab apa? Belum tentu kita punya buah karma yang bisa dimatangkan. Kalau begitu buahnya memang nggak matang-matang, akhirnya timbul pada masalah kan? Wah, dewanya nggak cukup nih. Wah, itu dihancurin. Ada, saya lihat video-video begitu kan? Rupanya dipecahin pakai martil, dibakar, ataunya ditendang-tendang. Kenapa? Karena pandangannya keliru. Nah, ini yang salah. Ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Nah, makanya banyak orang di luar sana yang identitasnya beragama Buddha, tapi tidak memiliki dasar pengetahuan berkenaan dengan ajaran yang fundamental. Dia hanya tahu yang sifat-sifat luarnya saja, yang sebetulnya itu bukan menjadi ajaran yang inti. Makanya saya katakan ritual itu seperti sayur yang ada bumbunya, supaya orang berkumpul, datang ke wihara, baca parita, mendengarkan dhamma, ikut bermeditasi. Itu harapannya. Dan saat membawa dhamma mereka punya pengetahuan. Dan kemudian datang ke wihara sebagai tempat objek pemujaan saja. Dan dia menganggap bahwa saya umat Buddha yang paling rajin beribadah. Kan begitu pandangannya. Sehingga begitu ada orang lain bertanya tentang ajaran Buddha, dia nggak bisa jawab apapun. Begitu anak-anak yang menikah pada pasangan yang beragama lain, dia juga, ya kenapa? Sama. Ya, yang penting kamu rajin ibadah selesai. Kenapa? Karena pengetahuan beragamanya hanya sebatas itu saja. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Salah nggak salah. Tapi kita harus membentengi diri kita dengan pandangan yang benar. Amin. Oke, satu lagi dari Mayuran. Proses belajar menjalan dan berlatih itu sila itu. Nah, saat ini yang saya hadapi, bagaimana dalam proses hidup saat ini berarti. Mungkin saya dalam berusaha itu boleh dikatakan 70% sudah melanggar sila. Karena siapapun konsumen yang hadir di tempat saya, mereka ingin memancing. Pasti saya berikan ya kayu umpan. Apakah saya akan berikan jawaban yang jelek? Tidak. Saya kasih umpan yang nomor 1. Mau juara? Bisa. Nah, hal seperti ini berarti bagaimana kita sebagai umat Buddha saat ini kita sedang menjalani karma seperti ini berarti. Apakah memang sudah ada berarti, memang sudah dibilang bahwa salah satu bikuni Kokiki geser, pindah. Usaha yang benar bukan seperti ini. Udah ada berarti, tapi ya suruh mau masuk. Saat ini mungkin belum ada cara lain. Nah, ini bagaimana bahasa kita sebagai umat Buddha yang kita sebenarnya ingin berlatih sila, tetapi dalam proses sebagai rumah tangga kita dalam posisi seperti ini, Pak. Terima kasih.
Sorry. Tadi kita bahas apa? Sama? Ya kita bahas tadi barusan. Ucapan kan? Sama? Wajah. Nah, sila ini ada berapa tadi? Kelompok sila? 3. 2 apa? Sama kamanta. 3 sama apa? Jiwa. Ini adalah kelompok sila. Kita baru nyampe sini. Ucapan yang benar. Yang topik kitanya ini sudah sampai di nomor 3. Jadi jawabannya bukan sekarang. Besok datang lagi. Ya. Oke? Biar bersambung tuh. Kita kalau